Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang paling bekerja di tempat ini, dan kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Ini setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu selalu menyertai kami, Tuhan. Haleluya. Angkat suara-Mu bagi Dia, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Yang menyenangkan
Semakin kita berdiri Tuhan dan kemuliaan memaksa kami tinggal bersama hati Allah pemilik hidup Yesus Kristus Tuhan suci kita duduk di depan Tamu takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan suci tiada Tuhan di depan Tamu takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Yesus Kristus Tuhan.
hati kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hari istri, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau dari sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, susah Yesusku, ku bersama Yesus. Segenap hati, segenap hati, Kami percaya jika kami berjalan bersamamu, kami takkan goyah, kami takkan gentar Tuhan. Kami mau katakan siapakah lawan kami, karena Engkau ada di pihak kami Tuhan.
Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang ambil alih kehidupan kami Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami akan memuji-Mu, kami akan bersorak bagimu, kami akan melompat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan di setiap kami siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita soalkan haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam kebenaran firman-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan kekuatan Roh Kudus. Berikan hikmat pengertian kepada semua kami, bahkan hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Allah, sehingga tidak ada niat sedikit pun untuk mencuri kemuliaan-Mu ya Allah. Kami semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati semua kami yang hadir pada saat ini. Berkati semua yang berbahagia di dalam online. Berikan hati yang taat dan setia ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Rida dan tim yang sudah memimpin kita bersama-sama di dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan mendengar satu kesaksian yang akan disampaikan, akan dibawa oleh keluarga Bapak Siregar, istimewa untuk anak kekasih Edward Siregar. Tentu masih ingat Edo? Halo? Masih ingat ya kekasih Kristus? Iya, kita bersyukur sekali sebab anugerah Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Edo dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ya, Edo disembuhkan kembali oleh Tuhan, dan hari ini Edo sedang dipersiapkan mengikuti kuliah di perguruan tinggi di STT Erikson, ya, dipersiapkan. Dan saya percaya Tuhan sedang mau pakai dia sebagai alatnya yang luar biasa. Saya beri waktu bagi Pak Siregar dan keluarga, silakan. Para jemaat baik, shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Edward, marga saya Siregar. Saya ditugaskan dari STT Erikson Trade Manokwari untuk praktek di gereja MDC selama beberapa waktu. Semoga jemaat berkenan menerima saya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta
dan keluarga yang selalu mendoakan saya, dan jemaat juga di sini sehingga saya sembuh dan dapat beribadah bersama-sama. Saya doakan agar pelayanan Bapak Pendeta semakin dahsyat di kemuliaan Tuhan. Dan untuk jemaat, saya doakan selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Semalam Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berkata seperti ini, tampungkanlah kebaikan dan bersyukur setiap waktu pada Tuhan. Baik, saya akan menyanyikan satu lagu dan diiringi oleh Bapak saya. Sebab kasihnya telah menyelamatkanku, sebab kasihnya telah membebaskanku. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross, I shall hold to God alone, for His love has saved me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord, I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus
Yes, I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa dulu, Edo. Mari jangan berdiri. Kita akan berdoa bersama. Pak Srega. Terima kasih. Pak Devi. Mari kasih Kristus dan mengajak semuanya berdiri. Kita mengangkat tangan, memberkati Edo dan Pak Srega keluarga, melepaskan berkat-berkat Tuhan, melepaskan kebaikan Tuhan, melepaskan rencana-rencana yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau pakai. Anaknya kasih Edo bagi alatnya, bagi hambanya, sebagai hambanya yang tergenapi dalam kehidupan Edo, dan biar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Mari kita sama-sama bersatu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kami berdoa menyerahkan Edo Siregar ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami minta belas kasihan Tuhan terus turun atas hidupnya, terus bekerja di dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa darah anak domba Allah yang sudah tercurah di Kalvari saat ini mengalir dalam seluruh tubuh daripada anak yang kasih Edo Siregar, yang telah memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kekuatan baru kepada Edward saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apa yang tidak dipikirkan Tuhan persediakan kepada dia. Lengkapi dan lengkapi, pakai dia lebih heran lagi, berhormat kemuliaan-Mu. Tuhan tolong dia selama mengikuti pendidikan, biar dia selesai dengan baik bagi hormat kemuliaan-Mu. Hamba percaya Tuhan Kau beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Yang lalu pernah berlalu dan saat ini berjalan ke depan bersama dengan Kau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan turun melimpah atas Edward Siregar dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa memberkati Bapak Siregar. Hamba mohon kasih Tuhan juga terus melimpah. Tuhan jadikan dia sebagai seorang imam, seorang raja, seorang nabi, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang senantiasa membawa istri dan anak-anak hidup di dalam kebenaran. Dan beliau boleh jadi saksi, jadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan di dalam setiap tindakannya. Terima kasih Bapak. Hamba percaya Tuhan menyertai keluarga ini, memberkati Ibu Sinta di dalam tugas pekerjaan selaku PNS. Tuhan juga berkati, dan Tuhan biarlah apa yang terbaik yang Kau sediakan kepada beliau. Terima kasih buat semuanya ini, dan kami serahkan mereka ke dalam tangan Allah. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk keluarga Pak Siregar yang sudah berbagi kepada Jemaat MBC Manokwari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di bulan Februari kita akan belajar dari kitab Rut. Ya, kita akan belajar dari Rut bagaimana kisah hidupnya. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu kita bisa belajar dari Rut, karena saya melihat sangat-sangat baik sekali, sangat menolong kita. Tema kita pada bulan Februari secara umum yaitu moving forward, ya, bergerak ke depan dengan dua nilai utama. Semua orang yang memiliki masa lalu yang tidak jarang bersifat tidak mudah, haruskah kita terus terbelenggu oleh masa lampau tersebut? Perhatikan baik-baik, masa lalu yang tidak jarang bersifat tidak mudah. Dan apakah kita harus terbelenggu pada masa lampau kita, saudara? Dan yang kedua, hari ini kita sedang melewati masa yang sukar. Pandemi COVID sepanjang 1 tahun. Bukan masa yang mudah, saudara.
Haruskah kita kehilangan pengharapan karena keadaan itu? Saya percaya setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tentu kita tidak memiliki pikiran seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Amin, saudara? Amin. Dan masih ingat kita mulai dengan awal tahun, restart, awal yang baru, mulai yang baru. Tapi selalu saya ingatkan, jangan tahun ini kita mulai yang baru, besok mulai lagi yang baru lagi, seperti itu tidak naik kelas gitu loh. Karena hari ini masih banyak orang yang membanggakan masa lalunya. Saya mau katakan saudara, masa lalu tidak bisa kembali, saudara. Saya boleh hebat 5 tahun yang lalu, saya pernah ikut kegiatan ini, saya pernah ikut ini. Tapi hari ini apa yang kita lakukan, saudara? Kita tidak bisa bangga dengan masa lalu, yang lalu sudah berlalu. Di dalam kitab Yesaya kemarin, tidak tahukah Anda bahwa semua sudah berganti, sudah berubah. Tuhan sudah buat yang baru. Dan kita tidak tinggal dalam masa lalu kita, saudara. Tapi kita mau lihat ke depan. Tanpa satu tindakan dari kita, maka kita tidak bisa keluar dari masa lalu kita. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu yang terus kasih, kita jangan jadi orang bodoh. Maaf. Kenapa saya berkata demikian? Kalau saya masih membanggakan masa lalu saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini. Tapi hari ini saya tidak mengalami perubahan. Bukankah saya orang bodoh? Sekali lagi, kalau saya masih bangga dengan masa lalu saya, masih mengenang masa lalu saya, masih berpikir dengan segala sesuatu yang terjadi dengan saya pada yang lalu, dan hari ini saya masih membanggakan dia, bukankah saya orang bodoh? Dan saya berharap Bapak Ibu kita tidak terjebak di dalam tipu muslihat si jahat, membuat kita menjadi orang yang terikat dan tidak keluar menjadi pemenang. Tuhan tidak diam, saudaraku. Tuhan bergerak terus. Tuhan akan bekerja dengan orang yang mau bekerja. Tuhan akan berjalan dengan orang yang mau berjalan. Tuhan tidak menunggu kita, saudara. Tuhan tidak bangga dengan kita punya masa lalu. Sepintas saudara ingat istrinya Lot bagaimana? Saat Tuhan mengatakan yang pergi tinggal Sodom dan Gomora dan jangan menengok ke belakang, dia masih melangkah tapi masih melihat ke belakang. Akibatnya menjadi tiang darah. Saudara, kita jangan seperti itu. Sebab masa lalu kita tidak bisa kembali. Boleh kita belajar mungkin dari pelajaran, dari pengalaman-pengalaman itu boleh, tapi tidak bisa kembali, saudara. Nah, kita lihat ke depan apa yang Tuhan sediakan, ya. Dan di dalam restart kita mulai dengan manusia baru. Masih ingat kan? Halo? Kalau manusia baru, tentu saudara yang hidup dalam hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Ya, Rasul Paulus berkata, aku ciptaan baru, tapi bukan aku yang hidup lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalamku. Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu hari ini kita bisa koreksi diri kita. Sudahkah kita mengizinkan Yesus Kristus yang berdaulat atas hidup kita atau belum? Kalau belum, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Apakah saudara lebih kuat daripada Yesus Kristus? Kalau tidak, kapan? Kalau bukan sekarang, kapan? Ya, sederhana, saudara. Seringkali kami mengajak saudara-saudara terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Seringkali kami mengingatkan saudara-saudara untuk terlibat di dalam doa-doa. Seringkali kita mengingatkan saudara harus mengikuti sekolah minggu bagi anak-anak. Nah, orang tua punya anak-anak, kami ingatkan. Image, ibadah raya, doa puasa pada hari Jumat.
kesan-kesan kelompok-kelompok sel. Sign. Saudara, saya mau katakan, kita tidak memaksa, tapi kita mengingatkan kembali kepada saudara supaya saudara bisa bertindak dengan manusia barumu. Kalau saudara tidak mau bertindak, maka saudara sebenarnya saudara tidak mengalami perubahan. Kita akan belajar dari Ruth. Saya sangat berharap saudara perhatikan baik-baik bagaimana seorang Ruth yang akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Dan saudara tahu bahwa dari turunan Ruth, Yesus Kristus lahir juga. Ya, dari seorang Ruth, Yesus Kristus lahir. Karena awalnya Ruth bukan orang yang percaya kepada Tuhan, karena dia adalah seorang wanita Moab. Ya, tapi terakhir dia justru menjadi berkat dan saluran berkat. Selanjutnya saudara, ya kita ingatkan ciptaan baru yang saya jelaskan. Bulan Februari kita bergerak dengan moving forward, bergerak ke depan. Kita sedang maju ke depan, bukan tinggal di tempat. Kalau saudara tinggal, saudara amblas, tapi maju ke depan. Apakah saudara mau maju? Halo, saudara mau maju? Saudara, pilihannya itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain, saudara. Ya, untuk mengalami sebuah perubahan itu mulai dari diri kita, saudaraku. Dan tentu saudara masih ingat bagaimana kita belajar tentang perubahan mindset. Cara pandang kita kepada Allah, cara pandang kita kepada diri kita, dan cara pandang kita kepada sesama. Saudara masih ingat itu? Dan tindakan-tindakan apa yang harus kita kerjakan? Kalau saudara tidak melakukan, maka saudara tidak akan mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu, habis tahun kembali lagi begitu, habis tahun kembali lagi begitu. Kasihan, yang kasihan saudaraku. Saudara ingat, kita di sini aja sudah berapa tahun ya? Dari 2012. Sekarang 2009 tahun ya. Ya 9 tahun, sebab bulan Maret ya kita mulai di sini. 11 Maret ulang tahun kita sesungguhnya. 9 tahun. Saya ingat betul saudara-saudara siapa yang pertama-tama mulai bersama dengan saya ingat tidak lupa. Salah satunya Bapak Jeffrey bersama dengan istrinya. Jemaat yang pertama kali, Bapak dan Ibu belum punya Samuel. Kita bertiga mulai, 3 orang. Ditambah dengan beberapa teman yang sesaat kemudian pulang ke Kalimantan. Ya, Sumatera ya. Tapi hari ini saya masih lihat Pak Detri dan istri begitu setia, begitu tekun. Ya, dan saya sangat berharap saudara kita bersama dengan Kristus harusnya seperti itu. Jangan kayak cumi-cumi. Nah, maju, sudah mundur. Nah, mundur. Maju, pada saat ada tantangan, mundur, lepas pintar lagi. Ya, lepas gelap-gelap, lepas yang terbaik lagi. Artinya apa? Tidak mau memperkenalkan diri, tidak mau koleksi diri. Mempertahankan dia selalu benar. Ya, kita jangan seperti itu. Baik, terima kasih Kristus. Bergerak ke depan, saya sudah jelaskan, dan kita akan masuk sama-sama di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Kita akan baca dengan cepat. Boleh ya? Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya. Sudah siap Alkitabnya? Kalau boleh bawa Alkitab ya. Jangan pakai handphone terus. Nanti handphone di luar sana. Tapi kalau hari Minggu di MDC bawa Alkitab ya. Apalagi yang koordinator, Anda harus jadi contoh. Pengajar-pengajar JK, Anda harus jadi contoh. Jangan hilangkan kebiasaan yang bagus. Ya, pengkhotbah Alkitab itu harus dibawa. Kita ikut
perkembangan, betul, tidak salah. Tapi Alkitab jangan kita buat hilang. Oke, Rut pasal yang pertama. Topiknya Rut dan Naomi. Naomi adalah ibu mertuanya. Ya. Kita mulai. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 3 ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang yang berasal dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian bermasalah ia dengan kedua anaknya, dan dia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan Tuhannya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua anaknya itu, "Pergilah, lakukanlah masing-masing ke rumahnya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya padamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang lemah hati itu daripada-padamu." Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata padanya, "Lihat, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk suami. Seandainya hidupku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, kalau orang mencium mentuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap mau padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah sesat aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu bangsaku, datanglah menolong aku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika kamu melihat bahwa Rut berkeras mengikuti bersama-sama dia, berhentilah ia berkata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi dia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan kamu Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang lain kepadaku." Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, anaknya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai Israel. Ya, tentu jelas ya ceritanya bagaimana Naomi dan suaminya bersama dengan kedua anaknya pergi ke daerah Moab, karena
kondisi di Bethlehem saat itu sedang kelaparan. Ya, lalu sampai di Moab, mereka mengambil 2 orang istri untuk kedua anak, yaitu Orpa dan Ruth. Tetapi berselang waktu berjalan, kedua anak mereka meninggal. Ya, sehingga Ruth dan Orpa kehilangan suami. Nah, di dalam bangsa Israel punya kebiasaan, biasanya kalau seseorang istrinya atau suaminya meninggal, maka biasanya adik atau kakaknya bisa menggantikan posisinya, ya, untuk meneruskan turunan mereka. Ya, itu adat daripada bangsa Yahudi. Lalu kita melihat kenyataannya, Naomi berkata kepada 2 mantunya, masa kamu mau tunggu sampai saya melahirkan anak lagi? Kan tidak masuk akal, nggak mungkin. Kamu usia berapa? Kalau anak saya lahir, nanti kamu usia berapa begitu? Ya. Sehingga Naomi dengan berbesar hati meminta kepada kedua anaknya, pulanglah ke keluargamu masing-masing. Nah, kita melihat keputusan yang diambil oleh kedua anak mantu daripada Naomi ini sangat-sangat penting kekasih Kristus. Keputusan itu seringkali ada pada diri kita, bukan pada orang lain, saudaraku. Kalau saudara bisa melihat dan saudara mengerti kehendak Tuhan, maka saya percaya saudara akan mengambil satu keputusan yang benar. Sama seperti Bapak Abraham, waktu ditawarkan oleh Allah, dia mengambil keputusan yang benar. Dia harus meninggalkan orang tuanya, keluarganya. Saudara, keluarga Abraham itu orang kaya, bukan orang miskin. Tapi keluarga Abraham tidak mengenal Tuhan. Dan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Abraham sangat luar biasa. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan dia mengikuti Tuhan yang hidup itu. Dan saudara tahu ceritanya Abraham bagaimana dia harus menghadapi tantangan. Usia 100 baru punya anak, istrinya mandul, ya, tapi bisa melahirkan usia 90-an, sudah mati haid, tapi bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan buat. Dan keputusan yang luar biasa adalah karena Abraham mengambil keputusan yang benar. Bagaimana hari ini kita? Kalau saya tadi katakan saudara bilang saudara mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan, saudara mengalami kelahiran baru, bagaimana keputusan saudara ke depannya? Di dalam tahun yang baru, tahun 2021 ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kita bisa berbangga dengan masa lalu kita? Lalu kita merasa bahwa kita sudah berbuat sesuatu? Saya pikir kita salah. Masa lalu jangan diingat lagi. Tapi ke depan, apa yang sedang Tuhan percayakan? Itu yang mau kita kerjakan. Dan itu keputusan ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain, saudara. Bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Tapi ada pada diri kita. Dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22, kita belajar dari seorang Rut bagaimana kehidupannya. Saudara, saya singkat saja, ya. Kita lihat. Dan topik pada minggu ini adalah hidup bagi masa depan. Ya, hidup bagi masa depan. Kita melangkah ke depan dan hidup bagi masa depan. Bagi masa depan cerah. Ya. Hidup bagi apa? Masa depan. Seperti apa hidup bagi masa depan? Ya, kita belajar dari seorang Rut. Hidup dengan arah yang benar, yaitu hidup bagi masa depan. Ada 3 nilai yang kita akan belajar dari seorang Rut, saudaraku. Yang pertama, masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Ya, jadi masa lalu yang pahit, saudara tahu nggak yang pahit seperti apa? Waktu kita lagi kegagalan, waktu kita sedang jatuh, waktu kita sedang mengalami beban yang berat, itu pahit. Ya, sangat pahit. Ditertawai, dibully, dihina, dicaci maki dan sebagainya. Nah, itu sangat pahit, saudara. Tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Kenapa bisa begitu, saudara? Kalau kita belajar, berarti masa lalu tidak bisa menghalangi kita untuk ke depan, saudara.
Maka saya katakan keputusannya ada pada diri kita, bukan kepada keadaan, bukan, tapi pada diri kita, saudara. Ya, kepada diri kita, bukan kepada keadaan. Yang kedua, masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhenti. Masa kini, hari ini, kita bisa melihat pandemi COVID yang begitu panjang 1 tahun sudah. Ya, tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit, tapi harus kita mengalami berkat. Dan yang ketiga, saudara, langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Ya, langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Pada poin ketiga sini keputusan yang kita harus tentukan, saudara. Ya. Pelajaran apa yang dapat kita tarik dari hidup dengan arah yang benar seperti yang diambil oleh Ruth? Kita lihat sama-sama. Ada 3 pelajaran yang berharga, yaitu yang pertama, saudara, masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Pertama, masa lalu yang Ruth lalui sangatlah pahit. Ruth lahir sebagai seorang perempuan Moab, artinya ia bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham, sehingga berada di luar perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Dari sudut itu, keberadaannya sebagai seorang perempuan Moab merupakan masa lalu yang pahit. Dia bukan orang percaya. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia punya Tuhan-Tuhanan, punya ilah-ilah. Dia menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada kekuatannya sendiri, menyembah kepada orang-orang pintar. Nah, itu masa pahit. Kalau saudara hari ini masih hidup seperti itu, saudara masih hidup, saudara masih berada dalam keadaan yang pahit. Kalau saudara masih melihat terus keadaan saudara, aduh saya hidup begini, saya miskin, saya ini orang yang hina, saya lahir begini, saya kekurangan begini, maka masa lalu itu pahit. Itu saudara bawa sampai hari ini. Harusnya saudara bisa meninggalkan. Saudara harus melepaskannya. Ya? Apakah saudara mau bertahan dengan itu? Maka di sini dikatakan saudara, ya, terbelenggu oleh masa lampau. Jangan kita terikat, saudara. Jangan kita terbelenggu dengan masa lampau kita. Harus kita berani untuk melepaskannya. Sulit ya? Sulit ya? Sulit atau tidak? Masa lampau ini kita lupakan dia. Susah tidak? Susah ya? Susah atau tidak, saudaraku? Susah ya? Bersama dengan Yesus tidak susah. Ingat, bersama dengan Yesus tidak susah. Kalau bulan kemarin kita adalah manusia baru, kita belajar tentang manusia baru. Harusnya kita tidak ada kesukaran untuk masuk dalam hidup yang baru ini. Tidak ada kesukaran untuk kita bisa melepaskan masa lalu kita, saudara. Tapi seringkali kita hidup di dalam perasaan ini yang bikin kacau kita. Ya kan? Berulang kali kita katakan bahwa hidup di dalam firman Tuhan tidak pakai apa? Perasaanmu, tapi pakai apa? Kebenaran. Bukan pakai perasaan. Mau ditangkap awangku, mau ditangkap kewajibanku. Ya? Ada kan seperti itu, saudaraku. Kita terjebak, kita terbelenggu. Saya mau katakan bahwa itu salah, kan dia itu teman saya, teman akhlak lagi, tidak enak, perasaan yang saya pakai. Padahal saudara, saya tidak katakan kesalahan yang saya terlibat di dalam dosa tersebut, saudara. Ingat, waktu saudara melihat seseorang dalam keadaan berdosa dan saudara tidak mengatakan dosanya, saudara kompromi dengan dia. Saudara terlibat di dalamnya, saudaraku. Karena Tuhan mengutus saudara untuk menyatakan dosa.
supaya orang terlepas dari dosa. Bukan menuntut saudara untuk kompromi dengan dosa. Tidak, saudara. Maka kaum Farisi tua-tua sidang pada saat itu melihat waktu Yesus masuk di rumah Sakeus yang tinggi orangnya itu, ya, mereka bilang sama Yesus tidak tahu kalau itu orang berdosa, kan? Jadi cuma pungut-pungut pajak mengambil orang punya harta. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus datang itu seperti apa. Yesus tahu Sakeus orang berdosa. Yesus tidak kompromi dengan dosanya. Tapi tugas Yesus harus menyatakan kasihnya kepada Sakeus. Yesus harus menyatakan kebenaran itu kepada Sakeus. Tidak saudara tahu ceritanya bagaimana Sakeus bertobat dan Sakeus mengembalikan apa yang dia ambil. Kalau berbicara tentang mengembalikan, sebenarnya satu perumpamaan bagaimana dia mau melepaskan masa lalunya, saudara. Mau meninggalkan masa lalunya. Kalau sudah melepas, sudah meninggalkan, ya saudara jangan ingat-ingat lagi toh. Kalau saudara masih mengingat, masih mengenang masa lalu, berarti saudara tidak bertobat. Berarti saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ingat itu baik-baik. Saudara seorang pengajar lagi, saudara seorang pelayan lagi, tapi hidupmu begitu terus, aduh kasihan. Ya, jangan seperti itu. Kondisi yang terjadi pada Ruth, masa lalunya sangatlah pahit. Ya. Yang kedua, saudara, yang hidup sebagai perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Satu kadang yang suka, terbilang suaminya bukanlah seorang yang kaya raya, kasihan. Somati, dia tuh suami somati, kasih tinggal dia, mau tidak kasih tinggal harta juga untuk dia. Tidak ada apa-apa lagi untuk dia. Pahit juga saya tanya. Sangat pahit ya. Sangat pahit, saudara. Baru saudara tahu bahwa tuannya juga miskin, nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa, saudara. Keadaan pahit yang terjadi bagi Ruth, kita bisa belajar dari Ruth. Selanjutnya, saudara, kita lihat. Sehingga Naomi, ibu mertuanya berkata, ia kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong. Ya, ayat 21 di sini. Dia meminta, dia berkata kepada kedua anak mantunya, karena suami dan anak-anak sudah mati, dan dia akan kembali ke Bethlehem pada ayat ke-21. Dia kembali ke Bethlehem. Nama Bethlehem atau rumah roti, ya, Bethlehem artinya rumah roti. Di sana Tuhan menyediakan segala sesuatu. Waktu itu, waktu mereka tinggalkan Bethlehem dalam keadaan yang terburuk saat itu. Dan setelah beberapa waktu, Bethlehem dipulihkan. Naomi mendengar hal itu dan dia mengambil keputusan untuk kembali. Waktu dia datang ke Moab dengan punya sedikit harta benda, tetapi waktu dia tinggalkan Moab, tidak ada apa-apa, kosong tangan. Dan dia harus kembali ke Bethlehem, memulai sesuatu yang baru. Dan hal ini dia tidak mau dialami oleh kedua anak mantunya. Sehingga dia berkata kepada Ruth dan kepada Orpa, kamu belum pulang, kembali ke masing-masing orang tua ke rumah. Karena kalau di rumah orang tuamu pasti ada tersedia makan untuk kalian. Ya. Sehingga kata masa lalu yang telah dilewati oleh Ruth bukanlah masa lalu yang memungkinkan bagi dirinya untuk memandang masa depan sebagai hari esok yang dapat diharapkan. Kalau keadaannya seperti ini, apa yang diharapkan? Seringkali kita juga seperti itu kan? Halo? Kalau saya mau katakan sebenarnya kita kalah sebelum berperang. Seringkali seperti itu kan? Kalau saya berkata, Peter, besok kamu melayani ya. Bapak, misalnya belum siap ya, nanti dulu ya. Saya mikir-mikir dulu ya. Kalah sebelum berperang. Seringkali kita seperti itu ya. Kita diajak untuk melayani Tuhan, kita menolak.
Kita menolak. Seringkali kita mau melayani dengan suka-sukanya kita. Kalau kita lagi nyaman, kita suka, baru kita mau melayani. Tapi kalau tidak, sorry, tunggu dulu. Mental saudara tidak baik. Dan saya mau katakan, saudara kalah sebelum berperang. Tidak ada alasan untuk melayani Tuhan. Tidak ada alasan. Saya kalau hari ini bisa berdiri, saya bilang ini anugerah Tuhan yang tidak bisa saya lupakan. Dan saya sangat menjaga, saya sangat menghormatinya. Siapakah saya? Kalau hari ini bisa melayani, hanya anugerah Tuhan. Dari dasar yang tidak tahu sama sekali tentang Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kesempatan untuk saya melayani dia. Dan saya sangat bersyukur. Oleh sebab itu saya sangat menghormati, saya sangat menghargai. Maka saudara bisa melihat kenapa saya begitu tegas di dalam pelayanan. Saya nggak suka main-main. Karena saya tidak mau kita tipu-tipu Tuhan. Ya, saudara jangan berpikir bahwa kita tidak tipu Tuhan. Seringkali kita suka tipu-tipu Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya bilang sama saya punya dikasih begini loh. Bagaimana sih orang-orang ini? So tipu pendeta, tipu Tuhan lagi. Berapa kali tipu itu? Berapa kali tipunya? 3 kali saudara. Bukan 2, 3. Ya? Begitu dia tipu pendeta, dia tipu Tuhan, berarti dia tipu diri sendiri. Dan dia bangga. Saya hebat, saya bisa tipu pendeta. Dan saya ini paling sering dapat tipu. Sampai hari ini saya masih sering ditipu. Waduh, saya juga tidak mengerti kenapa seperti itu. Desember saya datang seorang ibu. Bapak pendeta begini, terus saya punya anak sakit. Bapak pendeta tolong saya dulu Kak. Nanti bulan depan saya ambil uang saya gantikan ke Bapak pendeta. Saya setahunnya ngomong kosong. Ini panipu ini. Ya. Cuma kalau saya mendengar anak sakit, maka saya rela memberi. Saya bilang oke, saya memberi kepada ibu itu. Saya tidak mau tahu dia mau tipu saya, biar dia urusan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya saya kasih dia persembahan juga. Dan sampai detik ini saya terkenal dari bapak ibu. Ya, tidak pernah melihat bapak ibu. Tapi saya dapat tipu. Iya kan? Oh janji ya Tuna, terima kasih Srigo ya. Positive thinking ya. Terima kasih. Bisa mengerti? Tuna? Kalau segala sesuatu kita berpikir dengan positive thinking, maka sebenarnya masalah bukan masalah. Tapi kalau segala sesuatu selalu kita lihat dengan negative thinking, masalah menjadi masalah, bukan masalah menjadi masalah. Ya, sangat penting saudara, cara pandang kita, cara berpikir kita. Bulan 1 kemarin kita sudah belajar. Saya sangat berharap kasih Kristus, apa yang sudah kita pelajari jangan dilupakan. Praktek, jadikan itu bagian hidup kita. Firman Tuhan yang sudah kita terima buat menjadi rema dalam hidup kita. Biarlah gaya hidup kita selalu ada Tuhan di dalamnya. Jadi bukan hanya saat ini dengan begitu keluar pintu semuanya dilupakan. Jangan seperti itulah. Selanjutnya saudara, langkah maju ke depan yang diambil oleh Ruth menunjukkan bahwa Ruth tidak bersedia apa? Hidup terikat pada masa lampaunya. Keputusan yang dia ambil, dia tidak mau terikat dalam masa lampaunya. Berarti dia tahu kondisi keadaan di rumahnya, dia tahu kondisi keadaan di dalam kampungnya, dia tahu itu saudaraku. Dan dia berani mengambil keputusan, ya, dalam masa ke depan yang sempit. Dia dulu kenal kondisi Bethlehem seperti apa, ya. Dia belum tahu persis keadaan daripada keluarga, mama mantunya seperti apa. Dia belum tahu. Lihat tindakannya, hidupnya ke dalam masa depan yang sempit. Tidak seperti itu berpikirnya.
Saudara, yang kedua, masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Ruth mengalami ketika ia dan Naomi tiba di Bethlehem, kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan yang mudah tetapi sangat sulit. Karena pertama, ia tinggal dengan ibu mertuanya yang apa? Sangat kaya. Ya, sangat kaya ya. Sangat miskin, saudara. Masalah nggak? Masalah ya. Hari ini hanya di meja sudah tersedia makan begini masih mengeluh. Bosan, tiap hari makan ini, tiap hari makan ini, bosan. Gak pernah puas, itulah manusia. Mereka mau makan gak punya makan, masih bersyukur kepada Tuhan. Saudara diberkati bagaimana? Kalau masih mengeluh ya, jangan seperti itulah. Jangan seperti itu, saudara. Kalau hari ini saudara bisa sekolah, saudara bisa bekerja, saudara masih bisa nikmati makan, saudara masih punya keluarga, punya papa, punya mama, punya suami, punya istri, punya anak cucu, saudara bersyukurlah. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Namun di sini kita melihat, ibu mertua yang miskin, kedua yang hidup di negeri asing jauh dari sana saudaranya. Itu tadi saya bilang. Kondisinya waktu ada di Bethlehem, dia sangat terasing. Ya, dia mau mulai sesuatu yang baru. Itu saudara punya pengalaman. Kalau saudara mau mulai sesuatu di tempat yang baru, rasanya bagaimana? Puyeng juga ya kalau mau mulai satu baru ya. Ini kan ya, mau mulai di Manokwari ini dari nol ya. Tidak kenal Papua, harus ada di Papua. Tidak ada mama, ya. Tidak ada keluarga yang lain, tapi punya Tuhan Yesus loh, jangan lupa. Ya, kita nggak tahu masalah kita tahu mau buat apa anak-anak ini seperti itu. Baik kalau kita punya duit, kalau nggak punya gimana? Ya, halo. Saya berterima kasih kepada Pak Jeffrey. Awal pelayanan saya nggak punya apa-apa. Saya dikasih pinjam motornya. Berapa tahun ya? Hampir 2 tahun ya, Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya tidak lupa kebaikan Anda. Ya. Tuhan menyediakan, jangan takut, saudara. Apapun keadaan hari ini, ingat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Amin, jangan cuma sekarang ya. Amin, harus percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh melakukan untuk kita, tidak setengah-setengah. Kita lihat. Nah, di sini kita melihat Ruth mampu melewati masa yang sulit tersebut, sehingga masa depan yang ia alami bukanlah masa depan yang terhimpit. Dalam pasal 4, nanti saudara bisa baca di rumah, ia menikah dengan seorang Boas, seorang yang kaya raya di Bethlehem, hidupnya terangkat ke masa depan yang gemilang. Ya, Ruth akhirnya nikah dengan seorang yang kaya namanya Boas, ya, dan hidupnya terangkat bersama dengan Tuhan. Saudara tidak pernah di bawah. Ya, hari Jumat kemarin Ibu Saudara bilang orang yang percaya kepada waktu jatuh tidak apa? Tidak tergeletak. Artinya apa? Bahwa tangan Tuhan selalu siap menolong kita. Tapi itu juga keputusan di tangan kita sebenarnya. Keputusan itu ada pada diri kita, saudara. Kalau seseorang masuk dalam got karena dia mabuk, terus kalau kita datang, dia punya keputusan siapa sebenarnya. Kalau dia bilang kita penggot, nggak mau bikin apa? Tapi bisa kok. Keputusan ada pada diri kita. Tuhan mau menolong, tapi kalau saudara tidak mau ditolong, itu keputusan. Ingat, ya. Tuhan mau menolong, tetapi kalau saudara tak mau ditolong, itu bagaimana? Tuhan tidak bisa maksa. Ya, keputusan ada pada kita. Amin, saudara.
Semua itu merupakan anugerah Allah, namun juga hal yang tidak terlepas dari keputusan yang Ruth ambil, yaitu bergerak ke depan untuk hidup bagi masa depan. Pada ayat 16 dikatakan, saudara, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara melihat dalam hal ini sebuah komitmen, keputusan yang dilakukan oleh Ruth sangat-sangat serius, saudara. Sangat serius. Ya, sangat serius. Keputusan bergerak ke depan, ya. Saudara gimana? Saudara mengambil keputusan bergerak ke depan, atau saudara diam, atau saudara mundur? Masalah, ya. Kalau saudara mengambil keputusan, saudara harus bergerak ke depan, tidak diam. Kalau saudara diam, saudara menghancurkan dirimu sendiri. Ingat, kalau saudara berdiam, saudara menghancurkan dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan saudara, tapi diri kita sendiri yang menghancurkan diri kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita melihat Ruth, ya, mengambil keputusan, bergerak ke depan. Dia tidak diam. Selanjutnya, saudara, Alkitab mencatat dan sejarah membuktikan bahwa acap kali masa sukar akan melahirkan orang-orang hebat. Hari ini saudara menderita, hari ini saudara tertekan. Tapi kalau saudara melangkah ke depan dengan benar bersama dengan Yesus, besok saudara akan bisa menikmati, bahkan namamu tidak akan dilupakan orang. Kita bisa melihat Ruth. Sepanjang waktu, setiap orang membaca Alkitab pasti bisa berkata, Ruth siapa? Ya kan? Kalau nama Orpa bagaimana? Hilang, selesai. Gak ada lagi nama Orpa yang dibahas-bahas. Gak ada. Keputusan yang salah. Tapi nama Ruth, ya kan? Teman saya bilang begini, ya saya juga bangga. Saya punya nama paling sering kali disebut 2 kali lagi. Apa? Timotius 1, Timotius 2. Ya bukan seperti itulah. Orang tuamu kasih nama itu karena dia tahu siapa Timotius, begitu makanya kasih nama. Bukan pilihanmu. Karena terbukti hari ini ada nama-nama yang diberikan orang tua banyak masih protes. Kenapa sih papa kasih nama saya ini? Kenapa sih mama kasih nama saya ini? Masih protes lagi. Tidak bersyukur. Apalagi hari ini saudara, nama laki-laki dipakai perempuan, nama perempuan dipakai laki-laki, bingung nggak? Tapi itu fakta kan? Seorang yang nama Joni, saudara tahu, yang dia cacat karena terbentur, karena kecelakaan, tangan semuanya lumpuh, gak bisa buat apa-apa, tapi dia seorang pelukis yang terkenal. Dia melukis dengan mulutnya, ya, melukis dengan mulutnya. Cacat total, tapi dia bisa melukis dengan mulut. Anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara masih ingat Tik siapa? Yang manusia pendek ini? Nik siapa? Yang tangannya pendek, kakinya pendek, istrinya orang Jepang, punya anak bagus, dan dia sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Pintar berenang, ya. Kalau dia jalan sebenarnya ingat pinguin berjalan, gayanya seperti itu. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara memahami hal ini, selalu kita bersyukur kepada kita. Tuhan kau baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di kita. Harus kita bersyukur. Tuhan sangat baik. Ya. Selanjutnya saudara, kebenaran ini mengajar kita untuk tidak berputus asa ketika kita sedang melewati masa yang sulit seperti hari-hari ini. Jangan kalah sebelum berperang, saudara. Jangan saudara fokus kepada masalah, fokus kepada Yesus Kristus. Jangan saudara berkata bahwa saya punya Tuhan hebat, tapi saya tidak menikmati apa yang saya katakan. Bohong.
saya Tuhan membela saya, Tuhan menolong saya, tapi saya tidak percaya dalam kehidupan saya sehari-hari. Bahaya, saudara. Harus kita percaya. Harus kita ikuti terus. Tuhan menolong tidak setengah-setengah, saudara. Ya, Tuhan menolong kita tidak setengah-setengah. Seringkali kita yang membuat, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang nyata karena kita suka memotong. Ya, kita suka bertindak seperti kita Tuhan, lebih dari Tuhan. Kita suka bertindak menolong Tuhan. Sesuatu yang sangat keliru, saudara. Kita tidak boleh menyerah kepada kerelaan untuk terus berjuang dalam iman. Karena masa depan kita berada di dalam apa? Di dalam siapa? Tangan Tuhan, bukan di dalam hidup kita, bukan. Covid boleh terjadi, tapi Covid tidak bisa mengambil hidup kita. Tuhan yang menentukan. Ya, masalah boleh datang, silih berganti, silakan. Tapi Tuhan yang menentukan hidup kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau saudara memahami itu, saya percaya kita sebagai pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, saudara. Apa saudara jadi pemenang? Kalau saudara tidak pernah mengaminkan firman Tuhan, apa bisa jadi pemenang? Kalau saudara tidak mau melepaskan masa lalu, kalau saudara tidak mau mengakui dosa-dosa lalu, bagaimana saudara bisa menjadi pemenang? Tidak bisa, saudara. Berani meninggalkan masa lalumu. Jangan bangga dengan masa lalumu. Maaf, saya juga dulu peminum. Kalian hobi. Setiap hari, kalau tidak minum, tidak bisa bekerja. Ya, tidak minum tidak bisa bekerja. Perokok berat. Dan saya punya istri tidak pernah melarang saya, tidak pernah melarang saya. Tapi dia bicara memang sangat luar biasa, yang membuat saya berpikir panjang dan saya meninggalkan semuanya. Yang pertama, waktu saya punya anak, dia larang saya tidak boleh sentuh anak saya ya. Kalau kamu punya mulut bau rokok, kamu bau minuman, tidak boleh sama sekali. Nah, masa kok anak juga? Tapi dia kasih aturan. Kalau kamu punya mulut bau rokok, bau minuman, tidak boleh sentuh anak ini. Jadi saya berpikir saya rugi dong kalau begitu. Ya, saya mau berpikir panjang. Sesuatu yang merugikan saya, kenapa sih saya mau pertahankan? Betul ya? Halo? Sesuatu yang merugikan kita, kenapa harus kita pertahankan? Harusnya kita lepas. Dulu kalau saya merokok itu kan di Samsung, di Semila, rokok Bento itu yang bungkus merah itu, gudang garam, yang kretek-kretek itu. Kenapa? Itu enak, berat loh. Ya, selesai merokok, puntung-puntungnya saya simpan di atas rak-rak itu. Pintu punya dorong pintu saya simpan. Kalau tengah malam tengah rokok, ambil puntung-puntung saya gulung dengan gaul, dengan kertas rokok itu bisa merokok lagi. Irit kan kita ya, dan merokok sampai habis tidak sepotong-sepotong. Itu kerajaan kalau waktu itu. Tapi apakah itu bagus kan? Iya. Tidak bagus. Ya, tidak bagus. Saya bekerja habis pulang, gali lubang, tutup lubang. Harus bayar itu minuman yang saya ambil berkarton-karton. Dan setiap hari saya harus minum pagi sampai malam, saya minum sambil bekerja. Jadi kalau bisa orang-orang sama saya kita minum, saya ketawa tuh, enggak. Untungnya apa? Untungnya nggak ada sama sekali. Saya lepas. Ya, 15 November 92, saya mengambil keputusan meninggalkan masa lalu saya. Saya ikut Yesus. Mulai hari itu tidak pernah saya sentuh rokok, tidak pernah saya sentuh minuman, tidak pernah. Sampai detik ini. Tidak pakai tawar menawar. Aduh, harus makan ini, mulut ini tersedapai kalau tidak asam begitu. Tidak ada, saudara.
Tidak. Karena awalnya kan kita tidak merokok, jadi alasan. Awalnya kita tidak minum keras, mau tinggal alasan saja. Karena dasarnya kita tidak mau melepas. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang seharusnya tidak kita lakukan, kalau kita lakukan kita sulit meninggalkannya. Dengan alasan begini, dasarnya karena kita tidak mau melepas, karena kita tidak mau meninggalkannya. Di sisi lain, kalau saudara dalam satu posisi jabatan yang tinggi, saudara sulit untuk melepaskannya juga. Karena waktunya saudara harus memberikan kepada orang lain memimpin, saudara sulit untuk melepaskannya. Betul ya? Halo? Cara pandang kita negatif, makanya seperti itu. Ya? Contoh saudara, poin ketiga terakhir. Langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Langkah yang Ruth ambil adalah langkah yang benar. Ia hidup mengiringi Naomi ke Bethlehem, ke rumah roti. Saudara melihat, hal ini dia katakan pada ayat ke-16, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di sini saudara kita melihat bahwa pernyataannya sangat penting sebab tidak semua langkah ke depan merupakan langkah yang benar. Tidak semua ya, bisa salah juga kan? Bisa salah terjadi. Kenapa hari ini orang bisa bercerai dan rumah tangganya? Karena langkah yang salah yang diambil. Seringkali kita memaksa kehendak kita, bukan dari Tuhan, tapi kita dalam Tuhan sudah kasih. Ya, sebenarnya di dalam cerita Lot ini juga ada bercerita tentang sebuah rumah tangga. Kalau Lot berkata, engkau mati, aku mati. Yang bisa memisahkan mereka hanya maut. Nah, rumah tangga itu seperti itu, saudaraku. Kalau Tuhan persatukan, maka tidak ada yang bisa memisahkan. Oleh sebab itu kita perlu benahi rumah tangga kita. Jangan kita terhalang dengan masa lalu. Kalau masa lalu kita salah, kita perbaiki. Ke depan kita lihat apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, melangkah ke depan, jangan mempertahankan yang lama. Jangan malu. Semua orang punya salah. Mari kita ke depan. Yang mau lihat ke depan, bukan masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, tidak perlu dilihat lagi. Tapi ke depannya. Nah, saudara yang mau bertindak itu jadi masalah bagi saudara sendiri. Kita harus bertindak ke depan. Ya, harus bertindak. Bagaimana kita mengetahui bahwa langkah yang kita ambil merupakan langkah yang benar? Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui langkah yang kita ambil itu langkah benar? Saudara, sangat sederhana ya, yaitu dengan melihat apakah langkah tersebut membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau sebaliknya. Yang benar itulah yang telah diambil oleh Ruth, langkah yang membawa kehidupannya tidak menjauh dari Allah yang sejati. Sederhana saja. Kalau saudara melihat keputusan yang saudara lakukan, tapi ternyata saudara jauh dari Tuhan, berarti langkah salah. Tapi kalau saudara mengambil tindakan dan saudara semakin melekat kepada Tuhan, tindakanmu benar. Dan saya mau katakan, Tuhan menjamin, Tuhan membela saudara. Tuhan akan memperbaiki saudara dari waktu ke waktu. Dia tidak akan membiarkan kita terlantar. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, tidak akan, saudara. Tidak akan. Dia akan membela kita. Dia akan membela kita. Saya sudah alami, saudara. Saya berkata demikian, dan saya sudah alami, dan saya merasakan berulang-ulang kali. Maka saya selalu minta kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jangan pernah melepaskan Tuhan. Jangan pernah bangga dengan masa lalumu. Dan jangan lihat kepada masa lalumu. Lepas dan ke depan. Maju bersama dengan Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau, bukan maunya kita. Saudara akan mendapat berkat itu.
Ia membuat satu komitmen untuk tetap menerima Allah sejati yang disembah oleh Naomi menjadi Allahnya juga. Komitmen. Tahu komitmen kan? Di dalam pelajaran HB kan ada bahwa komitmen sesuatu yang dilakukan dengan sekuat tenaga. Kalau di dalam rumah tangga bukan satu saja komitmen, suami istri itu harus komitmen. Artinya dua-dua harus bekerja, dua-dua harus bertindak, dua-dua harus mempertahankan. Saya komitmen, saya akan hidup dengan istri saya seumur hidup saya. Tapi istri saya tidak, tidak bisa, saudara. Kalau saya komitmen untuk hidup seumur hidup dengan istri saya juga harus komitmen untuk hidup seumur hidup bersama dengan saya. Dan dua-duanya harus melakukannya. Bukan sepihak saja. Kenapa, saudara? Sebab waktu saudara berkata saya mau melayani ke Tuhan, Tuhan komitmen, Dia akan memperhatikan janji kita itu, saudaraku. Dia akan melihat hidup kita, saudara. Jangan saudara berpikir seenakmu saja janji kepada Tuhan saudara melakukannya. Jangan, saudara. Saya tidak suka memberitahukan hal ini seperti nanti dianggap saya mengangkat. Tapi saya mau katakan saya juga nggak bisa berbohong, saudara. Kalau saudara seringkali berjanji kepada Tuhan dan saudara tidak melakukannya, akibatnya saudara tahu Tuhan gak main-main, saudara. Tuhan tetap Tuhan, Dia bukan manusia. Kalau saudara dijanjikan sama orang, terus orang itu tidak menepati, saudara, gimana perasaanmu? Bisa terima? Bisa terima, saudara? 0, yang bisa terima. Rata-rata nggak bisa terima. Ya, rata-rata nggak bisa terima. Roh Kudus punya perasaan, saudara. Ya, Roh Kudus punya perasaan. Jangan kita berjanji dan kita tidak menepati janji kita. Sekecil apapun, ingat. Itu yang selalu saya bilang, Bapak Ibu saudaraku. Mungkin saudara berpikir, Bapak ini tukang paksa kita orang. Saya mau bilang maaf, tidak seperti itu, saudara. Karena saya selalu melihat sebab akibatnya. Tabur tuai tetap terjadi, nggak bisa enggak. Kalau hal ini saudara berlaku yang baik, saudara akan tuai yang baik. Tapi kalau saudara berlaku yang tidak baik, saudara akan tuai yang tidak baik. Hari ini saudara bisa ketawa, tapi anak cucumu lihat. Ya, betapa pentingnya. Terakhir, saudara penutup. Kita lihat kuncinya. Kata kunci dalam semua itu anugerah Allah serta melangkah maju dengan Allah yang benar. Anugerah Allah, kita melangkah maju yang benar. Jadi ada apa? Tindakan kita. Kalau kita bisa maju, kita bisa bertindak, itu anugerah Allah. Bukan karena kekuatan dan gagahnya kita, bukan, saudara. Tapi anugerah Allah, ya, anugerah Allah. Bergerak maju dalam iman dan dengan sikap bergantung kepada siapa? Jangan bergantung pada diri kita, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, pintu gereja tidak pernah tertutup untuk saudara. Kami tim pengembalaan selalu siap menolong saudara. Kesan-kesan selalu siap menolong saudara. Ibadah harian selalu menuntun saudara. Ibadah pagi, siang, dan ibadah malam. Itu tujuannya, menuntun saudara untuk melekat kepada Tuhan. Masih saudara lakukan? Masih saudara lakukan? Sayang kalau saudara tidak lakukan. Saya ulang-ulang bilang, itu bagiannya kita, punya kita. Kalau kita tidak lakukan, sayang sekali. Orang lain dari luar sana mengadopsi bagiannya kita, mereka lakukan yang sekuat tenaga mereka. Kenapa kita tidak, saudara? Ya, sayang, saya bilang sayang. Kalau saudara praktikkan ibadah harian, banyak yang bersaksi. Pada saat saya mengikuti ibadah siang, ternyata masalah saya yang dari pagi sampai siang terjawab pada saat itu. Banyak yang bersaksi, saudara. Dan kesaksian itu bukan cuma di Manokwari, sampai dari luar negeri sana bersaksi seperti itu, saudara. Ya, kebiasaan awal harus kita tinggalkan. Waktu siang hari kita punya waktu istirahat, 1 jam kita beristirahat. Kalau saudara bekerja, kenapa saudara terpergunakan itu untuk bisa beribadah kepada Tuhan?
alasan terlalu banyak. Pekerjaan saya nggak bisa ditinggalkan. Wow, luar biasa saudara. Ya, pekerjaan saya nggak bisa saya tinggalkan. Maka masalahmu tidak pernah selesai. Karena saudara tidak mengutamakan Tuhan. Padahal kalau di depan Allah saudara bersaksi, saya mengutamakan Tuhan. Kenyataannya tidak, saudara. Dan ini yang tidak bagus. Yang ini tidak bagus. Kita juga mengutamakan Tuhan. Seringkali seperti itu. Saya lagi siap khotbah nih. Saya siap khotbah. Ibadah nanti selesai saya bilang, kalau salah saya mengatakan salah. Waktu kita dengan Tuhan, saya tinggalkan itu persiapan, saya datang di kaki Tuhan dulu. Ya, saya butuh pribadinya, bukan pekerjaannya, bukan saudara. Saya butuh pribadinya, bukan pekerjaannya. Kalau hari ini saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau saya lagi berkhotbah, saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi saya butuh pribadinya untuk bersekutu bersama-sama dengan dia. Saya sangat berharap saudara mengerti akan hal ini. Betapa pentingnya persekutuan kita pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, saudara. Amin. Selalu mau komitmen, selalu melakukan. Berkatnya untuk saudara, bukan untuk saya. Ya, berkatnya untuk saudara, bukan untuk saya. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Baca Alkitab saya susah minta ampun ya. Iya kan? Tapi kalau pegang HP berjam-jam nggak susah ya. Pegang HP nggak pernah rasa ngantuk ya. Tapi buka Alkitab baru pasal 1, baru awal ayat 1 saja. Kemudian sebesar. Ya. Baru mulai saja. Pikir, aduh nasi belum selesai. Saya pergi masak nasi dulu. Dilewati lagi. Macam-macam yang iblis buat untuk kita. Saudara jangan mau dibodohi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Sebab kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli kepada kami. Engkau tidak mau melihat kami hidup di dalam kekalahan. Engkau tidak mau melihat kami hidup di dalam tekanan. Kapanpun waktunya, Engkau selalu siap menolong kami. Engkau juga tidak mau kami hidup kembali kepada masa lalu kami. Engkau tidak mau kami bangga dengan masa lalu kami. Karena Engkau telah menyiapkan masa depan yang jelas, yang penuh dengan pengharapan. Biarlah pada saat ini kami belajar dari seorang Ruth, bagaimana dia boleh mengambil satu keputusan, meninggalkan masa lalunya, dan dia maju ke depan untuk mendapat Engkau Allah yang sejati. Tuhan tolong kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini, baik online, baik onsite. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan, untuk kasih setia-Mu. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Di dalam setiap pergumulan mereka ya Allah, dalam nama Yesus, Tuhan turut campur tangan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Terlalu kecil setiap persoalan yang kami hadapi dibandingkan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberikan solusi kepada setiap persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami terus bersyukur, dan terima kasih juga spesial bagi keluarga Pak Siregar, Ibu Sinta, dan anaknya kasih Edward. Tuhan berkati keluarga ini, berkati juga anak Tari yang ada di Makassar. Dan Tuhan pakai keluarga ini boleh menjadi berkat, menjadi seluruh berkat. Tuhan pakai pribadi-pribadi mereka menjadi teladan. Pakai pribadi-pribadi mereka untuk menyenangkan hati-Mu, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa yang tidak mereka pikirkan Tuhan sediakan. Jadi kita berdoa juga Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk Bapak Bram Tanamal yang ada di Jakarta. Orang tua kekasih daripada Pak Jeffrey dan Ibu Vera. Kami tetap percaya Tuhan janji mulia dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau kerjakan tidak pernah setengah-setengah ya Tuhan. Kalau hari ini Kau bersama menolong Pak Bram,
akan nama-Mu. Engkau menyembuhkan dia, maka kesembuhan total akan terjadi bagi dia. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan semangat yang baru. Berikan semangat yang baru. Agar dia berdiri kembali dengan kedua mata kakinya. Memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan dia boleh jadi saksi, jadi berkat bagi istri anak cucunya dan juga bagi banyak orang di sekitarnya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati makan minumnya, obat-obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kesalahan. Sekali lagi Bapak hamba mohon, berikan semangat itu yang baru Tuhan. Berikan hatimu dalam hatinya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Terima kasih Bapak, berdoa memberkati anak Angel juga. Tuhan kasih terus melimpah atas anak Angel, Bukuya, Eva. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan, hamba percaya bahwa Tuhan persediakan masa depan yang baik bagi anak dikasih Angel. Semoga kita mohon belas kasihan-Mu Tuhan, berikan kekuatan kepada kedua mata kakinya. Pulihkan dia seperti Engkau menciptakan dia sempurna, serupa dan segambar dengan Engkau. Lebih daripada Tuhan, adalah hati yang memiliki hati-Mu ya Allah. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupannya dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati seluruh umat yang berada di Jalan Serayu Sangking dan sekitarnya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Bahwa kami umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk senantiasa mencari Engkau ya Allah, mencari Engkau ya Tuhan. Tolong kami jika kami masih terikat dengan masa lalu kami. Ampuni kami dan bebaskan kami, lepaskan kami ya Tuhan. Kami berjalan bersama Engkau, mengikuti Engkau ke depan dengan masa baru, dengan sesuatu yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Masa lalu telah kami lupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan terima kasih untuk keluarga dari Bapak Donald Peters. Kalau hari ini kembali dia mulai aktif kembali dalam pelayanannya, Tuhan untuk rencana yang indah atas pribadinya, atas rumah tangga istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati. Dan biar Tuhan membawa dia semakin taat dan setia kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesembuhan yang Kau berikan juga bagi anak kekasih Niken. Tuhan terus tolong Niken di dalam segala hal, bahwa sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Kalau mungkin dia melihat bahwa dia seorang diri, tapi Tuhan Kau tidak pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Tangan-Mu yang perkasa senantiasa menuntun dia. Buka mata rohaninya untuk melihat hal ini ya Allah. Bahwa Tuhan ada di pihaknya, bahwa Tuhan membela dia. Masalah yang dia hadapi Tuhan, Engkau telah mengambil hal ini. Engkau menyelesaikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk anak dikasih Winda, kepada Debbie yang sedang bertugas sesorong hari ini. Tuhan juga menyertai mereka, pimpin diri mereka hingga waktu ya Tuhan. Mereka bersama tim akan kembali dengan baik dengan selamat. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan. Kami berserah kepada-Mu. Bila sepanjang hidup Tuhan berjalan dengan kekuatan daripada Engkau. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita, dan kita akan mengakhiri doa kita pada siang hari ini. Kita satu doa dulu. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Agar kami tidak boleh melihat ke belakang, tapi kami tetap memandang ke depan. Kami tetap bergerak ke depan Tuhan. Kami tidak tinggal diam, kami tidak mundur, tapi kami tetap maju ke depan karena Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa depan kami, masa depan yang indah, masa depan kami, masa depan yang cerah yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun dia melayani Tuhan. Jadi berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan tetap bersinar dalam kehidupannya dan keluarganya, anak cucunya Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan. Kami percaya kami memberi dengan penuh sukacita, maka berkat-berkat Tuhan siap dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sudah memberikan persiapan untuk berdiri. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, selesai ibadah ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama. Itu pertama. Yang kedua, pada hari Selasa pukul 18.30 ada pertemuan sains perdana di tempat ini. Saya sangat berharap semua kaum wanita yang merasa wanita, kecuali pria, boleh ambil bagian. Kenapa? Karena dalam pertemuan ini kita akan melihat sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Ina Tahapari. Ya, kesaksian hidupnya bagaimana. Kita akan melihat secara nasional, ya, dan sangat memberkati. Sebab saya sudah berapa kali membaca bukunya, itu sangat bagus sekali. Bagaimana kehidupan masa lalunya, dan dia keluar dari masa lalunya, dan dia diberkati oleh Tuhan. Saya sangat berharap ibu-ibu, nona-nona, cewek-cewek jangan tidak ikut, tapi mari kita bersama-sama. Ya, kita bersama-sama. Ajak teman-temanmu, ajak keluargamu untuk bisa ambil bagian. Yang ketiga, image akan dilangsungkan pada tanggal 14 minggu kedua. Ya, nanti tolong image bisa bertemu, membahas kegiatannya apa. Tanggal 14 jam. Bisa jam berapa ya? 6 sore. Jam 18 ya, pukul 18 ya, jam 6 sore ya. Ya, saya mengajak Edo kalau bisa hadir. Tanggal 14 sore ada pemuda di tempat ini. Ya, sangat-sangat diharapkan bisa hadir. Ya, Renata, Rianti dan Adi ya bisa hadir. Karena dalam hal itu kita belajar bagaimana kita punya masa depan sebagai anak-anak muda. Kita harus hidup takut Tuhan di dalamnya. Ya, Vio, Yospa, ayo hadir. Irwan, bawa teman. Ya, bawa teman. Agus, Seth, di luar sana ada Seva, Pevenia. Ya, boleh hadir. Ya. Baik, itu yang saya ingatkan. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini.
Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau ada bersama dengan kami sampai saat ini. Anugerah-Mu tidak terbatas, anugerah-Mu tetap melimpah, dan kami tetap bersyukur. Bapak, tolong kami dalam minggu berjalan pada hari Senin dan selanjutnya. Apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami mohon campur tangan Tuhan dan buat berhasil ya Allah. Setiap kelemahan kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Setiap kekurangan kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjadikan yang terbaik bagi kami. Bahkan yang tidak kami pikirkan, Tuhan Engkau singkapkan kepada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat sepanjang bulan Februari dan spesial bagi minggu yang berjalan. Tuhan telah menjadikan yang terbaik kepada kami, jasmani dan rohani. Terima kasih untuk semuanya. Dikasih Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat, jadilah saluran berkat untuk banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kami. Ibadah kita pada siang hari ini, keluarga masa depan ceramah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sangir. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu. Terima kasih yang ambil bagian di dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada minggu depan waktu yang sama. Tuhan